Baik, Bu Juli, kita malam ini baca dari Mazmur 36. Mazmur 36 ayat 1 sampai 5. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang kafir. Rasa takut kepada Allah tidak ada dalam hati orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan, dan tipu daya ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat itu ditolaknya. Amin. Ayat ke-6, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Ayat 6, ayat 8, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat di dalam terang. Di dalam terangmu kami melihat terang. Amin. Ayat yang ke-11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Ayat Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 10, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Amin. Mazmur 37 ayat 13, Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. 15, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. 17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Amin. Amin. 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah,
dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah dua-dua. Sesungguhnya orang-orang yang diberkati ya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuki ya akan dilenyapkan. Amin. Ayat 23, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. 28, sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. 31, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkahnya tidak goyah. 32, orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Amin. Ayat 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. 35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. 36, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi ia tidak ditemui. 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. 38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. 38 ayat 1, Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban. Siapa, Bu, sekarang? Enggak, Ibu Risa di mute, harusnya lanjut, Bu. Jadi 5 ayat. Udah 5, Bu, dari 38 sampai 2. Oh, berarti tadi kita nggak dengar karena ini ya. Apa namanya? Suaranya hilang tadi. Oke lah. Oke, lanjut Bu Harmoni ya. Ayat 3. Ayat 3 ya, Bu? Iya, ayat 3. Mazmur 38 ayat 3. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. 4, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. 5, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. 6, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. 7, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. 8, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Amin.
Shalom Selfie, Sofi mau ikut baca? Mazmur 38 ayat 9. 5 ayat ya, Ibu ya? Ya, Mazmur 38 9, ayat aku 9. Oke, 9, aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena tegap-degup jantungku. 10, Tuhan Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. 11, jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. 12, sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. 13, orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. 14, tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Amin. Bisa lanjut Ibu Yani, Mazmur 38 ayat 15. 5 ayat. Ti- 13 tadi ya Bu ya? 13 14. 15 sekarang Ibu Yani 15. Oh ya ya. Ayat 15. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. 17. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. 18. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirudung kesakitan. 19. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Amin. Amin. Ibu Ripka ikut baca Mazmur 38 ayat 20 sampai 23 saja. Ibu Ripka, silakan. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Amin. Amin. Bu Eti, Mazmur 39 ayat 1 sampai 5. Baik, Bu. Terima kasih. Mazmur 39, doa minta tolong untuk pemimpin biduan. Untuk Yedutun, Mazmur Daud. Ayat 2, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. 3, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. 4, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. 5, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Amin. 6, sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Selah. 7, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. 8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. 9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. 10, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Amin. Kembali ke Bu Mensi. Ya. Ayat 11, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku minta tolong.
Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita, sebab aku pergi dan tidak ada lagi. Mazmur 40 ayat 1. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Amin. Ayat Mazmur 40 ayat 2, syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6, berbahagialah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. 8. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. 10. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. 11. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Amin. Maaf Ibu Joli, di mana ya tadi saya Ayat lagi ada. 12, Mazmur 40 ayat 12. Oke. Mazmur 40 ayat 12. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku Bu, telah Mazmur 40 ayat 12. Oh, ke sana. Ya, Mazmur 40 ayat 12. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Ayat 14, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Ayat 15, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin menyabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Ayat 16, biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Amin. Ayat 17, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Sampai 40 aja ya? Terus Bu, sampai 46. Terus. Oh, sampai 46. 45, sorry. Oh, sampai 45. Jadi 10 pasal ya. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3,
Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4, Tuhan Ya. membantu dia di ranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Ayat 5, ayat 5, kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Ayat 8, semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. 9, penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Amin. Ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusan tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Mazmur 42 ayat 1. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam keadaan kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupiku. 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. 10, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Amin. Ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur pasal 43, ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang yang penipu dan orang curang. Ayat 2, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ayat 3, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun di bawah ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Amin. Ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ayat yang kelima,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku. Pasal 44 ayat yang pertama. Jeritan bangsa yang tertindas, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ayat yang kedua, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka dan pada zaman purbakala. Ayat yang ketiga, engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka itu kau biarkan berkembang. Amin. Bu Harmoni, ayat 4. Oke. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. 6. Dengan engkaulah kami menunduk pada lawan kami, menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pada pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. 8. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. 9. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Selah. Amin. Bu Yani, Mazmur 44 ayat 10. 10. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena empat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Kami mengadakan perampokan. 12. Engkau menyerahkan kami dosa dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari itu, menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Amin. 15. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. 16. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku. 17. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. 18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. 19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Amin. Ibu Ripka, Ibu Yani, Ibu Ripka. Mazmur 44 ayat 20. Mazmur 44 ayat 20 ya. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Amin. Amin. Bu Eti. Ayat 26. Sebab jiwa kami
tertanam dalam debu. Tubuh kami terhampar di tanah. 27. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Nyanyian pada waktu pernikahan raja, pasal 45 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. 3. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ibu Lili mau ikutan baca Mazmur 45 ayat 4. Lili, Ibu Lili. Oke, saya sambung ya. Mazmur 45 ayat 4. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. 5. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ayat 6. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Amin. Maaf, ini ada Ibu Febi. Ibu Febi Tempani mau ikutan baca Mazmur 45 ayat 9. Ibu Febi, nyimak aja ya. Oke, lanjut Bu Mensi. Ayat 9. Ayat 9, segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dan ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Amin. Ayat yang ke-14, keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Yang ayat ke-15, dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Ayat 16, dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Ayat 17, para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ayat ke-18, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersadat teduh untuk bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang diberikan kepada kita.
Baik, silakan Ibu-Ibu. Siapa yang mau sharing rema atas pembacaan kita 10 pasal yang luar biasa ini? Siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Ibu Mensi, silakan Ibu. Ya, makasih Bu Joli. Bu Joli, malam ini saya dapat di Mazmur 37 ya, dari ayat 1. Dan kalau kita baca ini sangat menarik ya. Saya baca dari ayat 1 ya Bu. Jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi ini yang kadang-kadang kita alami, terutama saya ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat saya mungkin tidak kuat untuk menahan segala sesuatu dari tekanan dari teman-teman, tapi dari orang-orang atau dari keluarga. Seringkali saya mengalami ini. Lalu ayat kedua dikatakan di sana, sebab mereka segera lisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ketika kita mendengarkan setiap apa yang Tuhan katakan bahwa jangan marah, jangan gelisah, jangan menaruh dendam kepada orang. Kadang-kadang saya mengalami dan saya sendiri yang mengalami itu. Tapi janji Tuhan itu luar biasa. Di ayat 3 dikatakan di sana, yang untuk menguatkan saya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah, berlakulah setia. Jadi dari ketika mengalami atau orang-orang yang mungkin tidak berbuat adil kepada kita, kadang-kadang kita merasa kayak pengen balas ya, pengen melakukan hal-hal yang sama seperti dilakukan ke kita gitu kan. Tapi Tuhan bilang jangan balas, kan Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dalam gejolak hati, kadang menangis, kadang kecewa, kadang pengen dendam seperti itu. Tapi Tuhan memang sudah membuat apa namanya, di dalam firman di ayat 3 ini, percayalah Tuhan akan melakukan yang terbaik dan diam dan berbuat baiklah kepada lakukanlah yang terbaik gitu. Dan saya juga kadang-kadang menolak itu semua, apa yang Tuhan katakan itu kadang saya menolak. Tapi dari beberapa tahun ini saya belajar untuk tunduk gitu loh. Apa yang Tuhan katakan itu biarlah saya melakukannya. Dan terbukti benar ketika kita ditindas, ketika kita dihiraukan, dibully, dianggap tidak pantas gitu loh. Tapi ketika kita diam di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, menyertai kita, dan apa yang mereka lakukan bukan Tuhan membalas ya, tapi mungkin mengingatkan mereka untuk bertobat, untuk tidak melakukan lagi. Lalu saya juga berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyinggung mereka supaya mereka tidak marah lagi ke saya, dan saya koreksi diri sendiri. Dan hasilnya di situ di ayat 6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu yang saya alami, dan memang benar firman ini dikatakan di sana. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan melakukan hal yang terbaik untuk kita. Dan itu membuat kita tenang, lega, dan penuh dengan sukacita. Itu saja Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Mensi ya. Benar ya, pokoknya kalau kita taat saja, ya itu tadi tuh kayak Bu Mensi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Mensi. Baik Kak Clara, Kak Evi. Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Selamat malam. Saya yang menjadi rema dari 10 pasal itu, ini Mazmur 37 juga. Secara keseluruhan, setiap ayat itu memberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan inilah ya. Terus ayat 3 itu ayat angkat CD saya, Joli. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, jadi ini dalam perjalanan hidup saya pun
ini bisa tetap saya pegang karena ketika saya mempercaya Tuhan, apapun yang saya alami, proses yang saya jalani itu setidak enak apapun, sesakit apapun, saya tidak boleh untuk istilahnya ya kapok lah ya berbuat yang baik. Walaupun dikatakan orang kalau kita buat yang baik pasti kita dapat yang baik, tapi ada kalanya tidak seperti itu. Maksudnya memang kita pasti mendapat yang baik, tapi bukan berarti dari kepada seseorang yang kita buat baik kita mendapatkan yang baik itu, tapi tetap kita akan menuai kebaikan. Nah, karena itu sampai pernah juga bilang sama Tuhan, jangan sampai aku kapok berbuat baik. Karena kalau waktu itu sering lah, tapi itu waktu masih lebih mudaan lah ya. Jadi waktu itu udah buat baik pun dapat yang nggak baik gitu. Sampai saya bilang, Tuhan jangan sampai saya kapok untuk berbuat baik, karena saya takut itu membuat karakter saya menjadi tidak baik. Nah, itu diamlah di negeri dan berlakulah setia. Iya, inilah yang juga dari rema dalam hidup saya, berlakulah setia ini. Dan ya agak-agak satu paket sih ya, setia dan taat. Seperti itu, apalagi akhir-akhir ini juga saya diingatkan untuk taat. Dan taat itu bukan sekedar taat, tapi secepat apa kita untuk merespon taat sama Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Makasih Kak Evi. Ya, luar biasa ya. Untuk kita semua pastinya dong, percayalah pada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di tengah negeri dan berlakulah setia. Amin. Terus Kak, berbuat baik Kak, jangan pernah kapok. Nanti jawabannya seperti yang di Mazmur 37 ayat 6 tuh. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, semangat Kak Evi. Amin. Thank you. Silakan ibu-ibu lain, boleh Bu Nur Hayati. Oke, saya ya Bu. Oh boleh Bu Rahayu. Mari monggo. Oke, tidak secara kebetulan ya. Bu Mensi, Bu Evi, aku juga didapat 37 ayat 3 sampai 6 itu sangat luar biasa ya. Jadi meremanya di situ ya, di mana kita harus terpancar seperti sinar saat kita diuji, saat kita diproses, gimana respon kita. Seperti Yusuf ya, Yusuf itu responnya sangat luar biasa ya. Dia dibuang oleh kakaknya, dihianati oleh tukang juru minuman dan juru roti, tidak diingat. Dan endingnya Yusuf diangkat oleh Firaun. Jadi penguasa di Mesir ya, memberi makan bangsa-bangsa. Itu proses Yusuf itu tuh belum kita alami ya. Bagaimana kita merasakan seperti Yusuf. Kita karena dalam firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita benar-benar fokus kepada Tuhan, tidak fokus dengan masalah. Tuhan akan mengangkat kita walaupun ya dicaci, diremehkan, direndahkan, tetapi janganlah pandang itu. Anggap saja itu proses Tuhan yang akan memberikan kita timbul seperti emas murni, di mana seperti ini ya, Abednego yang dibakar api, dia tidak mau menyembah. Ya, tidak mau menyembah patung berhala, dia percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dia tidak terbakar, tubuhnya tidak terkena, tidak terbakar, masih utuh karena Tuhan menyelamatkan orang-orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita belum menikmati setiap janji-janji Tuhan, kita percaya generasi keturunan kita yang menikmati janji-janji Tuhan. Karena seperti di tokoh-tokoh ini, itu prosesnya lama-lama. Kita belum seberapa ya dibanding tokoh-tokoh ini yang berjalan bersama Tuhan, mengalami bersama Tuhan, mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Itu kerinduan saya dimanapun saya berada ya.
Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan sampai kita gila hormat, gila pujian, gila sesuatu ya. Karena kemuliaan itu hanyalah milik Tuhan, sanjungan pujian itu milik Tuhan. Roh Kudus yang memimpin menuntun setiap langkah kita. Saat kita sharing rema ini tidak secara kebetulan. 3 orang mendapatkan di pasal yang sama, pasal 37 ayat 3 sampai 6 itu menjadi pedoman hidup kita, gimana respon kita saat kita disindir, dianiaya orang. Janganlah langsung marah, tetapi hadapkan ke Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Itu Bu Joli yang saya dapat. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahayu ya, benar ya. Tadi dibilang janganlah kita gila hormat dan segala macam itu itu untuk kemuliaan Tuhan saja ya. Tuhan yang punya semuanya. Nah, ibu-ibu, kita tuh sudah tiga orang tuh yang dapat rema di tempat yang sama. Mari kita sama-sama menghidupi. Kita aplikasikan betul-betul itu kepada diri kita ya. Mulai dari tadi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Mampu nggak kita? Tapi saya percayalah kita punya Roh Kudus pasti mampu ya. Yes. Terus yang tadi tuh Bu Mensi, kita belajar menjadi orang yang rendah hati gitu ya. Jadi mau dianggap rendah, dibully seperti itu ya. Jangan terlalu minta dihormati gitu ya tadi ya Bu Rahayu ya. Belajar kita rendah hati. Baik. Ada lagi silakan Bu Eti. Saya mau nyanyi Bu Joli. Oh silakan. Perlu diiringi nggak nih? Pakai sesuatu? Ayo Bu, nyanyi Bu. Ibu-ibu yang lain ikutan ya. Lagu apa? Ada di pasal 37 ayat 23 24. 23 sampai 24. Ada yang tahu lagunya? Ayo, tahu kita nyanyi lah. bersama. Ayo nyanyi bersama-sama. Ya, Bu Eti yang mungkin. 4, 3, 2, 1. 1. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin Bu Ibu. Luar biasa. Amin. Mantap. Makasih. Terima Bu. kasih Bu sama-sama Eti, luar biasa. Kembali kasih. Lagu yang sangat ceria ya. Amin. Jadi Bu Joli. Ya, Bu Linda silakan. Iya, tadi Bu Rahayu bilang 3 orang yang mendapat terima 37. 1 sampai 6. Ibu Joli juga bilang gitu. Ditambah lagi nih 1 nih. Memang dari kita membuka Alkitab tadi 36. Oh, ini dia ayat-ayat kesukaanku yang dimana puji Tuhan bukan hanya kesukaan, tapi ini sudah berapa tahun ini memang saya sudah praktekannya. Jadi jangan hanya dibaca saja. Jadi saya di sini yang paling menekan itu yang di ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau saya pribadi tuh bukannya hanya percaya. Kalau percaya gampang. Orang bilang percaya gitu kan. Tapi mulut doang. Sementara hatinya, pikirannya, perbuatannya nggak ada yang baik. Jadi kalau menurut saya percayanya itu terhapus. Jadi nggak terpakai lagi gitu. Jadi dia juga tidak ada buahnya, tidak ada yang dia dapat gitu. Seperti contoh kalau saya gitu kan,
saya umpama ada ini apa sama anak saya gitu ya, ada pembicaraan gitu, tapi dia namanya juga dia masih muda ya. Tapi saya juga sudah mengatakan yang kebenaran. Tapi dia tetap aja gitu. Saya tetap aja. Terus saya suka bertanya, Roh Kudus apa ini yang saya mesti bikin nih? Gitu ya. Saya sudah mengatakan kebenaran gitu. Tapi dia kayaknya masih aja bergejolak bahwa dia yang benar gitu kan. Ya terus aku doa. Aku berdoa, Tuhan, aku sekarang sudah memberikan kebenaran, tapi aku sangat percaya Tuhan, kebenaran yang Engkau kebenaran yang Engkau taruh di hatinya sekarang ini Tuhan, aku percaya Tuhan, dia pasti akan berubah, sebab Engkau yang punya kuasa. jadi tahu nggak teman-teman semua, nggak ada satu hari dia pun akhirnya lemah gemulai, tunduk, walaupun dengan tidak ini ya, tidak secara terbuka gitu ya dengan basa-basi, tapi saya sudah tahu, saya sudah juga mengerti gitu ya, saya tidak akan mengungkit lagi gitu, saya tidak akan mengungkit lagi. Nah, dan apa namanya di ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Begitu juga dengan ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Nah, disinilah yang juga saya akan tekankan juga, aku percaya. Tadi kan sudah aku bilang, Tuhan, tadi aku sudah mengatakan benaran, tapi dia nggak mendengar, tapi aku percaya. Tuhanlah yang punya segalanya, Tuhanlah yang berkuasa. Sehingga Tuhan sendiri dia yang bertindak, sehingga dia sendiri juga walaupun secara basa-basi dia mengakui, tapi yang saya syukuri semuanya kita jadi boleh menerima semua perkara itu dengan kebenaran dari Tuhan. Itu Bu Joli. Amin. Shalom. Terima kasih Bu Linda, makasih ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak ya. Amin. Jadi ibu-ibu kita belajar memang mengandalkan Tuhan, jadi tidak mengandalkan kekuatan kita manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau apa yang kita rencanakan itu tidak tercapai, itu kita pasti akan kecewa ya. Tetapi kalau kepada Tuhan kita pasrah, itu seperti ada apa ya? Nothing tulus itu apa sih? Ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas gitu ya, bahwa memang ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan itu tidak mau seperti ini gitu loh. Jadi kita membiasakan diri bahwa apapun yang kita rencanakan kita serahkan kepada Tuhan. Jika itu tidak tercapai, jangan pernah kecewa. Karena apa? Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik daripada yang sudah kita rencanakan itu ya. Semangat Ibu. Baik, siapa lagi? Shalom Ibu Jumiati. Ibu Jumiati baru masuk. Iya, ini Shalom, Jumiati. terlambat aku Bu. Maaf nelpon sama temen yang sakit. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Selamat datang. Kita udah selesai membaca firman. Ibu nyimak yang ini ya, Rema ya. Iya, aku baru buka. Aku lupa. Aku buka baru. Oke, nggak apa-apa Ibu. Baik, silakan siapa lagi yang mau sharing Rema? Boleh Bu Dede. Aku dari ayat 40 ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di ayat 37 tuh luar biasa ya. Di sini di ayat 40 tuh LA itu sebut syukur dan doa. Saya di highlightnya tuh yang kayak 4 sama 11, hanya 2 ayat aja. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kemudian yang kedua ayat 12-nya, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ini ngena banget. Disebutkan di sini berbahagialah orang yang kepercayaannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya kalau misalnya dilihat, ya apa sih yang kita banggakan gitu selama kita di bumi? Kita hanya punya satu nyawa, kemudian kita hanya punya satu hati gitu. Kalau misalnya kita punya satu nyawa dan satu hati, mau kita apain gitu selama kita tinggal di bumi? Kita tuh nggak lama di bumi itu kan disebutkan.
70 tahun, kalaupun misalnya masih diperpanjang sampai 120 tahun, tetap kesukaannya harus firman Tuhan. Tadi Ibu Linda juga sama ibu-ibu yang lain juga udah sharing. Tapi di sini dikatakan, kalau kita menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka disebutkan Tuhan sendiri, Tuhan, Daud sendiri mengatakan, janganlah menahan rahmatmu. Kita hanya butuh rahmat Tuhan. Kita hanya butuh firman Tuhan. Kita hanya butuh kasih Tuhan. Kita hanya butuh kebenaran Tuhan. Itu sih sebenarnya yang menjadikan kita hidup selama di bumi ini. Kalaupun misalnya Tuhan izinkan kita masih ada sampai sekarang, ya semuanya itu karena rahmat Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena kebenaran Tuhan. Yang tadi Bu Eti sama-sama kita nyanyikan. Ya, kalaupun misalnya kita jatuh, tidak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Karena kasih Tuhan, karena rahmat Amin. Tuhan. Ia akan membimbing kita gitu ya kan. Kalau misalnya dilanjut ke air yang tenang, kemudian ke padang rumput yang hijau, segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Jadi intinya ya jangan sampai kita berpaling gitu kan. Ketika kita berpaling, kayak gini nih, ini lihat ke depan. Ketika berpaling, sedikit saja kita berpaling, ada sesuatu yang apa sih namanya di luar sana tuh yang membuat kita jadi eh terpaut di situ, itu membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Ketika kita berpaling kan kita nggak streamline lagi kan. Kalau misalnya kita streamline kan kita lurus terus kepada fokus kepada Tuhan. Ketika kita berpaling, segala sesuatu itu kita hidup di dalam yang namanya penyimpangan, itu pasti kan ujungnya dosa ya. Yang namanya penyimpangan pasti ujungnya kita akan mencari cara untuk membenarkan diri sendiri. Sedangkan di sini dikatakan Daud aja gitu kan. Ya kita Daud hidupnya, kita tahu ya Daud hidupnya itu nggak suci gitu, nggak, dia kan melakukan hal yang jahat, tapi dia tidak tahu. Tapi dia tidak terus hidup di dalam situ. Dan dia akhirnya bilang sama Tuhan, janganlah menahan rahmatmu. Saya hanya berdoa sih hari ini. Dan seterusnya, Tuhan tidak menahan rahmatnya kepada saya. Kemudian Tuhan juga tidak menahan kebenarannya kepada saya. Karena itulah yang menjaga hidup saya senantiasa. Itu sih Bu, makasih. Amin. Terima kasih Bu ya. Welcome Bu Jumiati. Makasih Bu DDP. Makasih Bu De ya. Kita memang berharap jangan sampailah itu semua ditahan ya. Rahmatnya, kasihnya, bahkan kebenarannya. Terima kasih Bu Dede. Ini sebentar, ini kan ada yang baru nih ya. Kita boleh kenalan dulu Bu Jumiati. Halo, selamat datang. Ibu. Selamat datang Ibu. Ya, Saya kenalan sebentar aja bisa Bu? Apa? Kenalan dulu sedikit, sebentar aja. Oke. Saya Bu Jumiati, anak saya 3, puji Tuhan. Usia saya 50 tahun. Pelayan di gereja, saya gereja Batrahayat, GKMI Batrahayat, Lampung Timur. Oh, Ibu dari Nah, Lampung ya? Ya, Lampung Timur. Dulu saya orang Pati. Orang Pati Ketel, Pati Jawa Pindah Tengah. ke Lampung. Iya, pindah ke Lampung 91. Nikah. Oh, Dalam pernikahan 91, terus saya merantau di sini sampai sekarang. Masuk ke sini dari siapa Bu linknya? Dalam apa? Masuk ke sini, ke Zoom ini dari Bu Dede. Bu Dede. Pantas Bu Dede dari tadi udah panggil. Oke, selamat datang Bu Jumiati ya. Halo Bu Iya. Baby, Bu Baby Tampani. Ini juga namanya keren loh. Shalom, Shalom Bu Risa, Bu Feby bisa boleh kenalan? Ya, salam, selamat Shalom. malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby. Saya berasal dari NTT, tempat tinggal saya sekarang di Jakarta. Oh, welcome. Tahu link ini dari mana Bu Feby? Halo? Ya, Zoom ini taunya dari mana? Dari Bu Sofi. Oh, Ibu Sofi, temannya Bu Sofi. Oh, oke. Selamat datang ya, Feby ya. Iya. Selamat datang. Terima kasih mau bergabung. Kalau bisa, kalau punya punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, di sini adalah tempat yang tepat ya untuk bersama-sama kita membaca firman bersama, lalu kita akan sharing rema bersama, dan biasanya kita itu bisa juga menjadi bagian
pertumbuhan iman itu melalui sharing rema ya, karena sharing rema semua luar biasa dan itu sungguh-sungguh menguatkan ya, apalagi ketika itu semua ada kesaksian ya. Jadi bagaimana Tuhan eh, bekerja di dalam kehidupan ibu-ibu ini semua, itu juga merupakan kesaksian yang hidup untuk kita semua. Selamat datang Feby. Iya, makasih Bu. Lalu Ibu Risa, selamat datang Bu Risa, bisa kenalan? Selamat malam. Malam Ibu. Saya dari Jakarta. Saya berusia 51 tahun. Terus posisinya saya kenal link ini baru kemarin sih sebenarnya. Di Komsel gereja kami dari Ibu Eli Ginting. Begitu. Pada dia cerita, share gitu. Saya bilang, oh, saya kan seneng gitu loh kenal-kenal sama teman-teman yang baru gitu loh. Kayak punya wawasan juga apalagi di sini saya lihat orang-orangnya dari berbagai daerah ya gitu loh, saling kenal lebih baik gitu Bu. Dan ini baru pertama kali ya saya juga baru tahu kemarin, terus begitu dari hari Senin tadi sudah dihubungi Bu Joli dan saya makasih diberi kesempatan untuk bergabung. Makasih. Iya, selamat bergabung Bu Risa ya. Nanti lama-lama kita ketemu begini, lama-lama nanti kangen-kangen sendiri karena udah terbiasa ya kan ngobrol bareng, baca bareng. Terima kasih ya Bu Risa ya, selamat datang. Bu Yani udah kenalan ya Bu Yani ya. Tantoni iya. Bu Yani Tantoni udah kenalan. Baik, terima kasih tadi singkat untuk kenalan. Ada lagi yang mau sharing rema ibu-ibu? Sebelum ditutup dengan doa. Nanti Bu Dede minta doa ya. Bu Dede Selamat bagian ulang doa. tahun dulu buat Ibu Feby ya. Lahirnya Februari ya. Yang benar, Feby. Bu Eti. Bu Feby, Jumiati, dan Bu Risa. Iya ya, Bu Feby ya. Januari, wey. Udah kenceng salah lagi. Dasar Bu Eti. Gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Tebak-tebak buah manggis gak apa-apa ya. Iya. Baik. Salam kenal. Iya, salam kenal Bu. Ibu-ibu ada lagi yang mau sharing rema? Kalau enggak saya dulu ya terakhir, baru nanti Bu Dede bisa bantu doa ya. Bantu doa, tutup. Baik, jadi kalau saya ibu-ibu ya, yang lain kan sudah yang lain sama tuh. Saya di Mazmur 42 ya, 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Jadi memang ibu-ibu ya, seperti kita ketahui memang kan hari-hari ini banyak sekali orang Kristen itu yang mengalami tekanan jiwa ya. Jadi kehilangan sukacitanya di dalam menjalani hidup ya. Jadi tekanan itu kan banyak ya penyebabnya. Jadi bisa karena permasalahan di dalam keluarga, lalu pergumulan, soal masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain-lain. Yang itu kadang membuat kita kepala itu pusing, stres, tidak tenang gitu ya di dalam hidup kita, kan seperti itu. Nah, tekanan-tekanan itu ya, tekanan-tekanan itu, beban-beban itu, pikiran-pikiran yang ruwet itu tuh membuat jiwa kita itu terganggu gitu ya, membuat jiwa kita terganggu. Dan itu dengan terganggunya jiwa kita itu, nah ini mungkin ibu-ibu ini pernah mengalami karena saya pernah mengalami. Nah, tekanan-tekanan itu membuat jiwa terganggu. Kemudian ketika jiwa terganggu ternyata tidak ada sukacita. Itu saya pernah ngalamin ya. Nah, di sini ada juga Bu Angela nih yang pernah sharing waktu itu. Nah, karena tidak ada sukacita, saya melihat bahwa itu menjadi penghalang rupanya, menjadi penghalang dan kesulitan kita untuk mengerti, memahami sebenarnya apa sih kehendak Tuhan itu di dalam hidup saya. Gitu kan. Susah sekali rasanya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mau menerima visi Tuhan di dalam hidup kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena sudah kehilangan sukacita gitu ya. Karena sukacita itu hilang dikarenakan ada jiwa yang tertekan ini tadi gitu. Makanya
Disinilah kita ya ibu-ibu, puji Tuhan banget kita berkumpul di sini. Karena salah satunya juga bagaimana membuat jiwa kita itu terlepaskan daripada himpitan-himpitan itu. Salah satunya adalah memang kita harus terus diam di dalam Tuhan. Seperti itu ya, diam di dalam Tuhan. Di bawah. Dan satu lagi yang saya pelajari, ucapan syukur. Makanya di bawah ini berharaplah kepada Tuhan sebab aku akan bersyukur padanya penolongku dan Allahku. Kalau saya refleksikan kenapa jiwa saya itu tertekan seperti yang di sini dikatakan. Salah satunya memang adalah susahnya mengucapkan kata-kata syukur di dalam setiap himpitan-himpitan yang kita hadapi. Jadi di sini sudah benar bahwa ada beberapa kata yang saya temukan bersyukur. Jadi salah satunya adalah untuk melepas jiwa kita supaya kita tidak tertekan dan tidak gelisah terhadap diri kita. Salah satunya adalah memang kita terus mengucap syukur selain pastinya kita harus berharap kepada Tuhan seperti itu ya, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi ibu-ibu itulah rema saya ya, puji Tuhan banget bahwa dengan bergaul bersama ibu-ibu dengan komunitas yang benar, pagi ditoping dengan doa pagi, malam didoping dengan firman Tuhan dan sharing rema gitu ya. Ditambah lagi kita menghidupkan roh Tuhan yang hidup di dalam kita, roh kudus kita. Saya percaya jiwa kita yang tertekan, masalah yang menghimpit dan segala macam itu bisa lepas ya. Jangan sampai masalah-masalah itu merampas sukacita kita kepada Tuhan. Jangan sampai masalah-masalah yang terjadi, yang menghimpit, yang membuat jiwa kita tertekan itu kemudian menghalangi sukacita kita kepada Tuhan. Itu aja rema dari saya. Terima kasih. Baik Bu Dede, bisa tutup di dalam doa. Oke, ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan kepada kami 10 pasal untuk kami boleh baca pada hari ini. Kami berdoa biarlah kiranya segala sesuatu yang sudah kami baca boleh akhirnya terus hidup di dalam kami sehingga kami boleh tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan pada saat kami berserah kepada Engkau Tuhan dengan penuh, Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami tahu jiwa kami butuh Engkau. Karena kami tahu juga Engkau sendiri yang sudah memberikan kekuatan kepada roh kami. Ketika roh kami bergairah, ketika roh kami bergelora, kami tahu jiwa kami juga bergairah, jiwa kami bergelora. Kami memiliki satu kehausan dan kerinduan kepada Engkau Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau terus penuhi kami dengan sukacitamu, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga apa yang menjadi perlakuan kami, tingkah laku kami, perkataan kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan Yesus dan sepanjang esok hari nanti Tuhan. Itu semuanya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami percaya juga Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Tuhan. Tidak pernah membiarkan kami menjadi anak yatim piatu Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada di setiap masalah kami Tuhan. Masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya adalah hati kami Tuhan. Biarlah kiranya sekali lagi Tuhan, hati kami boleh tetap melekat pada Engkau, berpaut kepada Engkau Tuhan. Hati kami tetap menjamah Engkau Tuhan, melekat sama seperti halnya carang yang ada pada pokok anggur yang benar Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Nur Hayati, buat Ibu Joli, buat Ibu Marina Ginting, Tuhan, buat Ibu Rahayu, buat Ibu Ellen, Ibu Yani, Ibu Menci, Ibu Eti, Ibu Jumiati, Ibu Linda, Ibu Sopi, Ibu Risa, Ibu Feby, Ibu Lili, Tuhan, Ibu Angela, Ibu Marina, Tuhan, Ibu Eli, Ibu Angelika, dan Kak Ida serta Dorea Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai mereka senantiasa. Sepanjang mereka hidup di bumi ini Tuhan Yesus. Sukacita yang dari surga itu meluap dalam diri mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari-hari yang mereka lewati, semuanya boleh dibuat berhasil Tuhan. Karena tangan Tuhan sendiri yang menuntun mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kepada mereka masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami percaya itu terjadi atas kami Tuhan. Semua orang-orang yang terus hatinya melekat kepada Engkau Tuhan. Orang-orang yang terus ingin supaya Engkau sendiri memberikan dan menambahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika hikmat itu ada bersama-sama dengan kami
Kami cakap menanggung segala sesuatu karena Engkau sendiri Allah yang menyertai kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami mungkin akan beristirahat. Biar akhirnya Engkau menolong kami untuk kami boleh bangun kembali besok dengan tubuh yang segar. Untuk kami boleh memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur senantiasa. Amin.